Tema kita yaitu tentang cerdas bermedia sosial. Di sini semuanya punya handphone? Ada orang zaman sekarang yang belum punya handphone? Di handphonenya ada apa aja? Apakah hanya cukup SMS, pesan, lalu telepon, foto-foto selesai? Atau ada yang lebih dari itu? Apa itu? Bermedia sosial, smartphone, HP kita, satu untuk semua. Dalam bermedia sosial, apa yang kita cari Bapak Ibu? Bapak Ibu buka HP lebih banyak, ngirim pesan, nelpon, atau scroll media sosial? Scroll ya, apa yang dicari Bapak Ibu? Hiburan. Baik, jadi orang yang bermedia sosial itu faktornya, motifnya ada karena hiburan, ada ingin berinteraksi sosial, ada ingin mencari informasi, ada yang ingin berbisnis dan profesional, dan ada mengaktualisasikan diri atau mengekspresikan diri. Tapi dalam bermedia sosial kita harus bijak dalam menyaring. Tidak semua yang ada di media sosial itu bisa kita telan mentah-mentah. Bapak Ibu mau makan pasti dimasak dulu. Begitu juga dengan media sosial, harus disaring dulu, baru dimasak dulu, baru kita konsumsi. Berdasarkan Al-Quran surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takun minkum ummah, dan hendaklah di antaramu umat yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar. Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kita diperintahkan untuk menyeru kepada kebaikan. Tapi ada orang yang kebablasan dalam bermedia sosial. Jadi bermedia sosial itu tanpa arah. Bermedia sosial orang, bermedia sosial pula kita. Bagaimana media sosial kita ini menjadi terarah, menjadi bermanfaat, tidak menjadi sia-sia, dan tidak menjadi ladang dosa. Dan bagaimana media sosial ini kita jadikan menjadi ladang pahala jariah, bukan dosa jariah. Ulama berpendapat kita harus paham dulu fikih bermedia sosial. Yang pertama, kita menggunakan platform secara bijak. Kita download Facebook gunanya buat apa? Download TikTok gunanya buat apa? Instagram buat apa? YouTube buat apa? Tanya dulu buat kita. Kita mendownloadnya untuk apa? Lebih banyak manfaatkah atau lebih banyak mudaratnya? Dan lain sebagainya. Lalu dalam media sosial ini orang bebas mau berbuat apa, mau menulis apa, ingin menyampaikan informasi apa, kita nggak tahu yang disampaikan itu benar atau salah. Jadi kita jangan disaring berita itu secara mentah-mentah. Apa? Kita harus tabayun atau disebut dengan verifikasi. Cari akar kebenarannya, jangan diterima mentah-mentah. Jadi di media sosial ini orang bebas mau berkata jujur, mau berkata dusta, mau bergibah, mau fitnah, adu domba, dan lain sebagainya. Lalu dalam media sosial ini kita harus menyebarkan kebaikan, bukan fitnah, bukan adu domba, bukan gibah, dan lain sebagainya. Lalu kita menjaga etika, adab, dan lisan. Memang di media sosial kita tidak sepenuhnya berucap dengan ucapan lidah, tetapi kita lebih banyak menggunakan jempol kita. Kita gunakan apa jempol kita, itu yang akan dihisab. Pertama, kita harus tabayun, yaitu
verifikasi apa informasi yang kita peroleh. Nah, ini benar atau salah? Kalau itu penting, ya kita ambil. Kalau nggak penting, anggap ambilan. Contoh, kita umpamanya buka Facebook mungkin niatnya untuk hiburan dan sebagainya. Tiba-tiba ada postingan-postingan yang membicarakan tentang aib, ya, entah aib artis, entah itu aib masyarakat di suatu tempat. Akhirnya tersebarlah berita yang tadinya kita tidak bergibah jadi bergibah. Benar itu disebut dengan gibah, salah itu disebut dengan fitnah. Jadi kalau kita tidak ingin terlibat, ya sudah, kalau ada berita-berita yang tidak baik, ya, yang banyak membeberkan aib atau keburukan, sudah kita lewati saja. Jangan sampai kita termasuk golongan orang yang berkomentar di kolom komentar, atau setelah kita melihat, menyaksikan status-status yang demikian, yang konten-konten demikian, membuat kita bergibah dengan teman atau keluarga kita. Maklum ya Bu ya, awal-awal ngumpul, ceritakan diri, ceritakan anak, ceritakan suami, akhirnya ceritakan siapa? Tetangga, artis, dan lain sebagainya. Tuh, kita hindari menjadikan bahan cerita. Lalu menyebarkan kebaikan manfaat. Nah, kita dianjurkan untuk menyebarkan kebaikan dan manfaat. Ustazah, saya ini bukan pendakwah Ustazah. Berdakwah itu tidak mesti harus di mimbar. Selagi kita menyampaikan sesuatu yang baik, meluruskan suatu kesalahan, memberikan nasihat baik, ketika terjadi perdebatan, pertengkaran, memfitnah, adu domba, kita luruskan. Nah, bagaimana tidak berlanjut? Itu juga termasuk dakwah. Kita menyampaikan kata-kata motivasi, edukasi, pendidikan, dan sebagainya, sehingga menginspirasi orang-orang untuk menjadi amal jariah buat kita. Sehingga apa? Banyak followers kita, walaupun nggak banyak like, share, atau subscribe, ya, tetapi setidaknya mereka mengikuti apa yang kita lakukan, ya, yang kita perbuat, apa yang kita pengaruhi. Lalu dalam media sosial itu kita memberikan ilmu, pengetahuan, manfaat. Umpamanya Bapak Ibu membuat konten tentang edukasi, memberikan informasi yang baik, baik itu berhubungan dunia maupun akhirat, selagi itu dipakai oleh orang banyak, itu menjadi amal jariah sama kita. Lalu hindari yang namanya hal-hal yang bisa menyebabkan orang bergibah. Jadi kita menghindari menyebabkan orang bergibah atau kita sendiri bergibah. Kita menghindari orang berburuk sangka dengan kita, dan kita menghindari sesuatu yang membuat kita berburuk sangka. Contoh, di media sosial ada orang yang suka posting-posting pencapaian. Yang awalnya kita nggak sakit hati, iri hati, jadi iri hati. Yang tadinya kita nggak berburuk sangka, jadi berburuk sangka. Begitu juga kita. Sebelum kita memposting, kira-kira ini pengaruhnya untuk orang banyak apa? Lebih baik banyak ke hal yang buruk kah? Atau ke hal yang baik, ya, manfaat dan mudaratnya. Lalu kita menjaga lisan dan etika. Etika itu kita harus berkomentar positif, ya. Umpamanya ada suatu isu, kejadian, ya, yang menyebarkan suatu aib atau keburukan yang menjadi pro dan kontra. Ada yang sampai netizennya berantem, ya, A dengan B, berdebat. Akhirnya debat kusir, nggak ada titik temunya. Jadi kita hindari itu, ya. Kalau kita ingin berkomentar yang positif, yang sopan. Lalu kita hindari yang namanya celaan, hinaan, dan perdebatan. Nah, hindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini bermanfaatkah atau sesuatu yang sia-sia yang dapat mencuri waktu kita? Ini gini, kita umpamanya patutnya waktunya dihabiskan buat ibadah, buat bekerja, buat waktu bersama dengan keluarga. Tiba-tiba kita habis waktunya untuk bermedia sosial, nggak tahu kiri kanan lagi. Jadi waktu kita menjadi sia-sia. Lalu kita harus mencari informasi, kita harus cerdas, harus bijak, jangan diterima mentah-mentah. Lalu kesadaran, ya, hisab, semua akan dipertanggungjawabkan. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, apa yang kita ketik dengan jari jemari kita, apa yang kita perbuat dengan tangan kita, dan apa yang kita perbuat dengan kaki kita. Jadi hati-hati sebelum mengetik, kira-kira ini kena hisab atau enggak. Kalau hisabnya hisab baik, alhamdulillah. Tapi kalau kena hisabnya hisab buruk, itu nauzubillah min dzalik. Jadi semua akan dipertanggungjawabkan. Ingat, mau kita di tengah keramaian maupun kita sedang sendiri, ingat
mana-mana, ya, 24 jam yang mengawasi setiap gerak-gerik kita. Lalu prinsip berkata yang baik, kalau nggak bisa berkata yang baik, lebih baik diam, ya, baik itu di dunia nyata maupun di media sosial. Lalu selanjutnya, menghindari hoax dan fitnah. Jangan jadi pengkonsumsi hoax atau fitnah, dan jangan jadi penyebar hoax dan fitnah. Lalu manajemen waktu. Gara-gara bermedia sosial, kita akhirnya menyia waktu, melalaikan kewajiban kita, kewajiban ibadah, kewajiban pekerjaan, waktu bersama dengan keluarga. Ada nih ngumpul-ngumpul bersama, tapi malah disibukkan dengan handphone. Dekat di mata, jauh di hati. Lalu tidak asal berdalil. Ada nih orang nih memakai dalil Al-Quran hadis, tujuannya bukan untuk menyampaikan kebenaran, tetapi untuk sindir menyindir, untuk mengutamakan kepentingan sepihak, yaitu baik individu maupun suatu kelompok. Nah, jadi dipergunakanlah dalil itu untuk menyampaikan kebaikan, bukan mengambil potongan hadis atau ayat hanya untuk sindir menyindir. Jadi kita jadikan media sosial ini sebagai ladang pahala jariah, bukan dosa jariah.